Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen rantai pasokan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zarif Rasyad dengan NIM akhir 150. Saya Kanaya Rasusa Kabil dengan NIM akhir 007. Saya Ikanila Maulida dengan NIM akhir 143. Saya Safara Waida dengan NIM akhir 001. Saya Karin Izanesila dengan NIM akhir 004. Nah, sebelumnya mari kita simak video berikut ini. I want to quiz the audience. Does anybody know how much it costs to make this beautiful product in China? Anybody want to take a guess? It's the iPhone 14, $100? Okay, I'll take one more guess. 300. So I got a 99 guess, I got a 100 guess, I got a 300 guess. You ready for the answer? $10. Nah, dari video tersebut mengatakan bahwa sebenarnya harga produksi iPhone tersebut relatif rendah. Namun, mengapa harga jual iPhone bisa melonjak tinggi? Untuk mengetahuinya, kita bisa simak pembahasan berikut. Apa sih supply chain management itu? Rantai pasokan atau yang sering disebut supply chain management adalah sistem yang menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam proses produksi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan. Supply chain management juga dijelaskan sebagai sebuah sistem kompleks yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penjualan produk akhir kepada konsumen. Salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis di era globalisasi adalah memilih rantai pasokan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, agenda yang akan kita bahas adalah 1. Analisis produk, 2. Analisis masalah sumber, 3. Analisis 6 strategi, 4. Analisis risiko rantai pasokan, 5. Analisis membangun basis rantai pasokan, 6. Analisis manajemen logistik, 7. Analisis manajemen distribusi, 8. Analisis manajemen etika, dan yang ke-9, membangun kesinambungan rantai pasokan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai analisis produk. Produk iPhone merupakan serangkaian perangkat seluler yang dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan teknologi ternama, Apple Inc. iPhone pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 oleh pendiri Apple, yaitu Steve Jobs. Dan sejak itu telah menjadi salah satu produk paling ikonik dalam industri teknologi. Dengan desain yang elegan dan fitur-fitur canggih, iPhone telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi seluler. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis masalah sumber. Keputusan buat atau beli. Dalam konteks produk iPhone, Apple mengambil keputusan beli untuk sebagian besar komponen dan perangkat kerasnya, dengan mengandalkan jaringan pemasok yang luas. Ini sejalan dengan strategi jaringan Keiretsu. Mengenai pengalih-dayaan, dalam kasus iPhone, Apple menggunakan banyak pemasok dan mitra manufaktur eksternal untuk memproduksi komponen-komponen dan perangkat kerasnya. Outsourcing ini memungkinkan Apple untuk fokus pada keahlian intinya, seperti pada desain produk, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen merek. Sementara pemasok eksternal bertanggung jawab atas produksi komponen dan perakitannya. Ini juga memungkinkan Apple untuk memanfaatkan keahlian dan efisiensi pemasok-pemasoknya di seluruh dunia. Dengan demikian, pengguna outsourcing dalam memproduksi komponen-komponen iPhone masuk dalam kategori pengalihan kegiatan produksi atau pengadaan ke pihak eksternal. Berikutnya ada analisis 6 strategi. Produk iPhone lebih cenderung masuk ke dalam strategi jaringan Keiretsu. Konsep Keiretsu adalah kerjasama strategis antara beberapa perusahaan yang saling terkait secara erat dalam rantai pasokan. Apple memiliki jaringan yang kompleks dengan pemasok-pemasok utama dan mitra manufaktur yang membentuk ekosistem untuk memproduksi komponen-komponen dan perangkat keras yang digunakan dalam iPhone. Komponen-komponen yang dibeli tersebut dikirim ke pabrik-pabrik manufaktur kontrak di berbagai negara, terutama di Tiongkok. Di sini, komponen-komponen tersebut dirakit menjadi produk jadi seperti iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, dan lainnya. Proses ini melibatkan perakitan, pengujian kualitas, dan pembungkusan. Selanjutnya ada analisis risiko rantai pasokan. Risiko rantai pasokan yang dihadapi pada produk iPhone berupa gangguan dalam pasokan bahan bakunya, seperti halnya logam dan mineral yang digunakan dalam komponen iPhone, terutama jika pasokannya terpengaruh oleh perubahan harga atau peraturan pemerintah.
Contohnya seperti krisis pasokan mineral, misalnya pada tahun-tahun sebelumnya ada krisis pasokan mineral seperti litium dan kobalt yang digunakan dalam baterai iPhone. Gangguan dalam pasokan mineral ini dapat mempengaruhi produksi baterai dan produksi iPhone secara keseluruhan. Yang kedua mengenai harga komoditas. Fluktuasi harga bahan baku seperti aluminium, tembaga, dan kaca yang digunakan dalam komponen iPhone dapat mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan Apple. Perubahan harga ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti permintaan global, perubahan kebijakan perdagangan, atau gangguan dalam pasokan. Yang terakhir, mengenai regulasi pemerintah. Misalnya, larangan atau pembatasan ekspor mineral dari negara-negara produsen dapat mengganggu rantai pasokan iPhone. Berikutnya ada analisis membangun basis rantai pasokan. Yang pertama, evaluasi pemasok. iPhone seringkali memperoleh sertifikat kualitas internasional seperti ISO 9001 untuk manajemen mutu, ISO 14001 untuk manajemen lingkungan, UL Certification untuk keselamatan, dan IPAIT Certification untuk dampak lingkungan produk. Kedua, analisis negosiasi. iPhone lebih cenderung fokus pada model harga berbasis pasar. Ini berarti Apple menetapkan harga berdasarkan permintaan dan persepsi pelanggan terhadap nilai produk tersebut di pasar. Yang ketiga, analisis membangun kontrak. iPhone dapat membangun kontrak dengan berbagai perusahaan melalui aplikasi yang tersedia di App Store. Misalnya, untuk layanan iCloud, iPhone dapat menggunakan iCloud yang disediakan oleh Apple. Yang terakhir, analisis pembelian via elektronik. Pembelian produk iPhone via e-commerce dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti Apple Online Store, e-commerce umum seperti Amazon, toko online operator seluler, dan toko online resmi reseller. Penting untuk memeriksa reputasi penjual dan kebijakan pengembalian sebelum melakukan pembelian untuk memastikan pengalaman berbelanja yang aman dan memuaskan. Selanjutnya, analisis manajemen logistik. Yang pertama, analisis sistem pengiriman. Perusahaan menggunakan layanan pos internasional atau jasa pengiriman internasional seperti DHL, FedEx, atau UPS. iPhone biasanya dikirim menggunakan pesawat terbang, baik secara langsung ke Indonesia atau melalui negara transit. Yang kedua, analisis pergudangan. Apple memiliki mitra resmi dan distributor di Indonesia yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan distribusi produk iPhone. Fasilitas penyimpanan atau gudang tersedia di berbagai lokasi strategis di Indonesia untuk memastikan ketersediaan produk kepada konsumen. Di Indonesia, Apple memiliki beberapa mitra resmi dan distributor untuk produk iPhone. Beberapa dari mereka termasuk PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan merek dagang iBox, PT Teletama Arta Mandiri, OkShop, dan beberapa retailer besar lainnya seperti Erafone, Global Teleshop, dan iStudio. Mereka adalah saluran resmi di mana pelanggan dapat membeli dan mendapatkan dukungan untuk produk iPhone. Selanjutnya adalah analisis manajemen distribusi. Produk iPhone menangani pelanggan dengan efektif melalui jaringan toko mereka di seluruh dunia, yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses layanan pelanggan, dukungan teknis, dan pembelian produk dengan mudah. Setiap toko Apple dilengkapi dengan staf yang terlatih dengan baik untuk membantu pelanggan dengan pertanyaan, masalah, atau kebutuhan perangkat mereka. Selain itu, layanan pelanggan online dan telepon juga tersedia bagi mereka yang memerlukan bantuan tambahan di luar toko fisik. Selanjutnya ada analisis manajemen etika dan rantai pasokan yang berkelanjutan. Sebagai contoh yang lebih spesifik terkait produk iPhone, Apple mungkin menemukan bahwa beberapa pabrik mitra di Tiongkok memiliki praktik kerja yang tidak etis seperti waktu kerja yang berlebihan, pekerja dipaksa untuk bekerja lebih dari batas waktu yang diizinkan oleh hukum tanpa kompensasi tambahan yang layak. Pada diskriminasi atau pelecehan, pekerja mungkin menghadapi diskriminasi atau pelecehan verbal atau psikologis di tempat kerja, seperti pengawasan yang ketat, perlakuan yang tidak adil, atau intimidasi. Selanjutnya ada kurangnya peralatan keselamatan. Beberapa pabrik mungkin tidak menyediakan peralatan keselamatan yang memadai, seperti helm, sarung tangan, atau perlengkapan pelindung lainnya yang dapat meningkatkan resiko cedera atau kecelakaan kerja.
Dalam menghadapi tantangan ini, Apple menjalin kerjasama dengan pabrik-pabrik mitra mereka untuk meningkatkan standar kerja melalui pelatihan karyawan dan penerapan kebijakan yang lebih ketat terkait etika kerja dan keselamatan. Melalui langkah-langkah ini, Apple dapat memastikan bahwa semua pekerja di rantai pasokan mereka diperlakukan dengan adil dan di lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selanjutnya ada membangun kesinambungan rantai pasokan. Rantai pasokan lingkaran tertutup. Salah satu contoh kasus closed loop supply chain yang terjadi pada iPhone adalah program perbaikan dan pemulihan baterai yang diluncurkan oleh Apple. Dalam program ini, Apple menawarkan penggantian baterai dengan harga yang lebih terjangkau untuk iPhone yang sudah tidak dapat mempertahankan kinerja baterai yang baik. Baterai yang diganti kemudian diambil oleh Apple dan didaur ulang untuk digunakan kembali dalam proses produksi, mengurangi limbah elektronik dan memperpanjang umur pakai baterai. Program ini memberikan manfaat ganda bagi pelanggan dengan meningkatkan kinerja iPhone mereka dan pada saat yang sama membantu menjaga lingkungan dengan mengurangi limbah elektronik. Selanjutnya ada mengukur kinerja rantai pasokan. Apple menggunakan model SCOR (Supply Chain Operation Reference) yang dipelihara oleh Supply Chain Council dalam mengelola rantai pasokan produk iPhone. Model SCOR adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam merancang, mengukur, dan meningkatkan kinerja rantai pasokan mereka. Berikut adalah cara Apple menerapkan model SCOR dalam produk iPhone. 1. Perencanaan. Apple menggunakan model SCOR untuk mengidentifikasi kebutuhan bahan mentah, merencanakan kapasitas produk, dan mengatur jadwal produksi yang efisien. Yang kedua, ada pengadaan. Dalam pengadaan bahan mentah dan komponen, Apple menggunakan model SCOR untuk memilih pemasok yang andal, menegosiasikan kontrak, dan mengelola hubungan dengan pemasok untuk memastikan kualitas dan ketersediaan bahan yang diperlukan. Yang ketiga ada produksi. Apple menerapkan model SCOR dalam proses produksi iPhone, termasuk pengaturan jalur produksi, pengendalian kualitas, dan manajemen persediaan untuk memastikan produk diproduksi dengan efisien dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang keempat ada distribusi. Dalam distribusi produk iPhone, Apple menggunakan model SCOR untuk merencanakan rute pengiriman, mengelola gudang, dan mengatur pengiriman kepada pengecer dan pelanggan akhir dengan efisien. Yang kelima ada pengembalian. Model SCOR juga digunakan oleh Apple dalam mengelola proses pengembalian produk iPhone, termasuk pengembalian barang cacat, pengelolaan barang kembali, dan penanganan klaim garansi. Dengan menerapkan model SCOR, Apple dapat memperbaiki efisiensi dan kualitas rantai pasokan mereka, serta melakukan pengukuran kinerja yang sistematis untuk terus meningkatkan operasional mereka dalam menghasilkan dan menyampaikan produk iPhone kepada pelanggan. This is iPhone City, a Foxconn manufacturing campus in Zhengzhou, China, with a population of as much as 300,000, the size of Pittsburgh. The facility at one point made 85% of the Pro lineup of iPhones, but now that's starting to change. Other Foxconn factories like this one in southern India have been tapped to build iPhones, and facilities like this one in Vietnam are expanding to produce other products that were once mainly made in China. That's because protests at the Zhengzhou factory and nearly 3 years of COVID restrictions in China have helped propel Apple to ask its suppliers to shift production elsewhere. But supply chain analysts say China's finely tuned production system won't be easy to replace. So here's why Apple and its suppliers face an uphill battle when it comes to building new iPhone cities in India and Vietnam. Over the past 2 decades, Apple has looked primarily to Foxconn, the world's biggest electronics manufacturing company, to turn its product designs into reality. Since it first began making iPhones in 2010, Foxconn's facility in Zhengzhou has stood out for its efficient ecosystem. It excels at collecting the hundreds of required parts from manufacturers and assembling the functioning devices to be shipped out to customers. Supply chain analysts say China has been the best at this because many of these parts and the metals needed to make them are refined and built within the country. But assembly plants in India and Vietnam won't have such easy access to these components.
According to its latest list of suppliers, Apple works with more than 180 companies, and about 150 have operations in China. Just compare that with Vietnam, where only 26 Apple suppliers have operations, while India only has 11. That means assemblers in these countries would have to import more of the parts needed to make Apple products, a process with plenty of paperwork and delays. Once the parts arrive, factories need a lot of workers to assemble the many components that go into Apple products. To maintain having hundreds of thousands of workers in iPhone City in Zhengzhou, Foxconn provides on-site accommodation. That has allowed workers from all around the country to live and work at the factory. But India's Foxconn factory, where Apple is now building new iPhones from the beginning of their production cycle, is much smaller with fewer workers. So the company buses them in from nearby hostels and villages that are mostly within a 50-mile radius. Analysts say to meet this increasing demand, Foxconn's factory in India may eventually need the type of on-campus accommodation seen in Zhengzhou. Apple and Foxconn did not respond to requests for comment about the challenges facing facilities in India and Vietnam, such as import delays and workforce shortages. In Apple's earnings call in April, CEO Tim Cook said the company is continuing to optimize the production process. Our supply chain is truly global, and so the products are made everywhere. Even though Apple is starting to look elsewhere, analysts say it's unlikely to completely leave China's efficient system anytime soon. So in the meantime, people involved in Apple's supply chain say the company may look to other suppliers within China to reduce its reliance on Foxconn. That may mean in the future, a wider range of companies will be building more of our iPhones and other Apple products. Sehingga, kesimpulannya, meskipun biaya produksi iPhone relatif rendah, namun ada beberapa faktor yang dapat membuat harga jual iPhone melonjak tinggi, terkhusus pada manajemen logistik dan rantai pasokan yang kompleks yang telah kita bahas pada hari ini. Ini termasuk pada beberapa material yang dibutuhkan untuk perakitan iPhone yang dikirim dari Cina, Tiongkok, Taiwan, dan negara-negara lainnya. Terkait dengan manajemen logistik, mereka mengirimkan produk iPhone dari Cina, Tiongkok ke Indonesia yang tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Faktor lain seperti distribusi dan pemasaran yang besar juga akan mempengaruhi harga akhir produk iPhone. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa iPhone merupakan salah satu produk yang merancang eksklusivitas produk yang tinggi. Mungkin kesimpulan tersebut dapat sedikit menjawab mengenai video yang kita tampilkan di awal. Selebihnya bisa kita lanjutkan pada diskusi hari ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.